Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah malam hari ini. Kami ada di tempat ini, kami ada Tuhan di hadapan-Mu. Di tempat ini Tuhan, Engkau ditinggikan. Di tempat ini Tuhan, Engkau dipuji, disembah. Di tempat ini Tuhan, Engkau dicintai, Engkau dicari. Di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau bertahta, Engkau berkenan, dan Engkau melawat kami malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh kembali beribadah bersama Bapak Ibu Saudara. Tidak terlambat saya ucapkan selamat Paskah, sekalipun sudah kita lewati ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah terima vaksin? Sudah? Sudah aman? Sudah jinak? Ya, bersabar dulu ya, karena masih ada vaksin yang kedua dan masih harus menumbuhkan itu antibodi ya dalam tubuh kita. Ada waktunya nanti ya. Kita berdoa pandemi COVID akan berlalu. Amin. Hingga kita boleh kembali ya beribadah seperti biasa. Rindu KKR lagi di tempat ini bersama dengan rekan-rekan dari Kapu, dari Kunjang juga ya, rindu untuk kumpul bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka hati kita malam hari ini. Kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-9. Saya ajak kita membaca bersama-sama ayatnya yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-9, ayat yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Ketemu? Wahyu 9 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama dan kita aminkan firman Tuhan. Lihat Alkitab masing-masing ya. 2, 3. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang kita mau renungkan malam hari ini. Ya, dikatakan ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu. Jadi Bapak Ibu, ada banyak umat manusia yang sudah mati dihukum Tuhan. Ya, jika kita membaca kitab Wahyu, ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka Allah. Semua isinya hukuman, hukuman, hukuman. Bapak Ibu Saudara, hukuman diberikan dengan tujuan supaya manusia kapok. Kan begitu ya. Hukuman diberikan kan tujuannya untuk itu, supaya kapok, gitu ya. Supaya bertobat, supaya berubah, supaya takut, supaya mau mengikuti ya aturan atau kalau di sini kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan hukuman, kalau negara yang menghukum,
ya, maka kita harus mengikuti aturan pemerintah, aturan perundang-undangan, supaya kita menjadi warga negara yang baik. Tujuannya itu, hukuman-hukuman diberikan. Kitab Wahyu diberikan, dituliskan tentang 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Semua isinya hukuman. Dan sudah banyak manusia yang mati oleh karena murka Tuhan tersebut. Tetapi ayat 20 dikatakan, manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Jadi yang lain yang lolos, yang lain yang masih hidup, yang lain yang luput dari hukuman yang ada, mereka tidak juga bertobat. Ayat 21 diulangi, mereka tidak bertobat. Mari saya mengajak kita renungkan firman Tuhan malam hari ini dengan satu tema, yaitu terlambat sudah. Kalau kita tidak dengar suara Tuhan hari-hari ini, kalau kita masih saja mengeraskan hati kita pada waktu Tuhan berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ada waktunya nanti suatu hari terlambat sudah. Sebab itu jangan sampai kita ngalami seperti orang-orang yang dihukum Tuhan ini. Amin. Jangan sampai terlambat. Kenapa orang-orang ini tidak bertobat juga? Karena sudah terlambat. Karena sudah tidak bisa bertobat. Kenapa tidak bisa bertobat? Ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak lagi bisa bertobat karena yang pertama, mereka tidak merasa bersalah. Mereka merasa benar. Mereka merasa, kenapa aku dihukum? Kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku mengalami ini? Mereka tidak terima. Mereka marah, jengkel, kecewa. Mereka tidak juga bertobat. Justru mereka malah cenderung untuk menyalahkan. Oh, ini gara-gara ini. Oh, COVID ini gara-gara Cina gitu. Laboratoriumnya kecolongan, virusnya nyebar, bikin virus aneh-aneh. Wah ini, bukan Cina. Ada yang bilang ini Israel. Wah ini Amerika. Wah ini senjata biokimia dan sebagainya. Menyalahkan ini. Dan yang parah adalah orang-orang mulai menyalahkan Tuhan. Jadi nudingnya tuh kemana-mana, tapi tidak pernah nuding dirinya sendiri. Tanpa sadar, 1 jari nunjuk orang lain, 4 jari nunjuk diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mengajak kita, khususnya kita yang mendengar firman Tuhan, setiap ibadah, setiap kali dalam persekutuan, setiap kali kita dengar YouTube mungkin yang ibadah online, mari izinkan firman Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Izinkan firman Tuhan menyapa kita. Izinkan firman Tuhan juga menegur kita. Izinkan firman Tuhan meluruskan jalan kita. Izinkan firman Tuhan menasihati kita. Jangan kita selalu merasa benar. Kelompok orang yang merasa benar sulit bertobat, bahkan tidak bisa bertobat. Mereka tidak paham apa yang mau dipertobatkan. Aku ini benar. Orang kalau merasa dirinya benar, dia tidak akan pernah bertobat. Betul atau betul? Nah, orang kalau merasa dirinya benar,
orang ini tidak akan pernah bertobat. Dan model-model seperti ini akan semakin banyak di akhir zaman, merasa dirinya paling benar. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca satu ayat dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-12. Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ayat ini. Amsal 14 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju. Dia merasa jalannya lurus. Diingatkan, bahaya. Wah, apa sih? Aku benar. Kamu itu yang salah. Dia merasa jalannya baik-baik saja. Dia merasa hidupnya baik-baik saja. Ketika diingatkan, ketika dia dinasehati, ketika ditegur, tidak mau terima, tidak mau benar. Nah, orang-orang semacam ini, Bapak Ibu, tidak akan pernah bertobat. Karena dia merasa dalam pandangannya dia benar, dia lurus, dia tidak salah. Tapi tanpa disadari, ada orang-orang yang seperti ini. Dia sedang berjalan menuju maut. Ketika Yesus ada di tengah-tengah Yerusalem yang penuh dengan orang Farisi, ahli Taurat, apa yang mereka katakan tentang Yesus? Yesus yang sesat, Yesus yang salah, Yesus mengajarkannya nggak benar. Yohanes Pembaptis muncul sama, malah dipenggal kepalanya. Tidak mau ditegur, tidak mau mendengar nasihat firman Tuhan. Selalu merasa dirinya benar, baik-baik saja. Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Kamu ngambil istri saudaramu. Salah apa? Salah, jelas salah kan? Mau istri saudaranya dipek. Tapi yang negor dikasih tahu, kamu nggak tahu ceritanya. Saudaraku itu jahat. Ini atas nama cinta. Orang kan bisa pakai segala macam dalil, segala macam jawaban untuk membenarkan dirinya masing-masing. Coba suami istri bertengkar, siapa merasa paling benar? Semua punya sudut pandangnya masing-masing. Pada waktu kita diingatkan Tuhan, pada waktu Roh Kudus bicara sesuatu, Bapak Ibu, mari jangan keraskan hati. Amin. Jangan keraskan. Itu yang terjadi. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi merasa benar, merasa Yesus disalibkan. Pada waktu Yesus bangkit, mereka ketakutan. Tapi untuk menutupi kesalahan mereka membayar prajurit Romawi yang jaga kubur Yesus. Untuk apa? Untuk membuat cerita hoax beredar. Murid-muridnya yang mencuri mayat Yesus. Gak bangkit itu. Hati nuraninya sudah mati. Orang-orang yang merasa benar seperti ini tidak bisa bertobat. Nah, ini yang saya bilang, terlambat sudah.
atau punya gaya hidup semacam ini, ayo berubah dari sejak sekarang ini. Amin. Rendahkan hatimu. Jangan jadi tanah yang berbatu. Jadilah tanah yang subur. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, biar benih itu mudah masuk. Kita ini lembut, mudah dinasihati, mudah ditegur, mudah dibentuk oleh Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Masih ingat Tuhan cerita ada 2 orang pergi ke bait suci berdoa. Seorang adalah ahli Taurat, orang Farisi, yang seorang adalah pemungut cukai. Pemungut cukai sudah malu berdiri pojok di belakang, minta ampun dosanya, minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Orang Farisi masuk dengan gaya, Tuhan, aku tidak seperti orang pemungut cukai. Engkau tahu hidupku Tuhan. Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Aku taat firman-Mu, aku berpuasa 2 kali seminggu. Tuhan, aku beri persepuluhan Tuhan. Tuhan, aku lakukan ini dan itu. Semua yang dia lakukan baik, semua yang dia lakukan benar, tetapi merasa paling benar. Nah itu orang sombong, susah untuk dinasihati, susah untuk terima teguran. Firman Tuhan katakan, 2 orang ini pulang. Justru yang pemungut cukai yang dihargai itu. Orang benar itu, Farisi yang hidupnya hampir sempurna, hampir semua baik. Satu kekurangannya, sombong. Ada orang kaya dalam Injil Lukas pasal 12. Kerja, hidup tuh kerja, cari uang. Jangan malas. Minta berkat, doa toh. Kerja yang betul kerja. Kumpulkan uang. Dia kerja, dia pekerja keras, dia sukses. Ya, orang kalau sudah kaya, sukses, mana mau dinasihati? Nah ini susah dinasihati. Apalagi yang menasihati kurang sukses. Apalagi yang menegur kalah kaya. Hati-hati. Firman Tuhan katakan, orang ini kaya, sungguh kaya, tapi bodoh. Semua sudah dia kerja keras, mungkin banting tulang, pekerja keras, gila kerja, betul dia sukses. Giliran dia mau menikmati karena sudah berpuluh-puluh tahun kerja, capek lelah. Malam itu malaikat maut menjemput nyawa. Bodoh. Dalam banyak sisi Bapak Ibu, kita bisa saja salah. Amin. Dalam banyak hal kita bisa saja ada kelemahan, kekurangan. Untuk itulah kita butuh satu dengan yang lain, saling menegur, saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Pada waktu engkau ditegur, pada waktu engkau dinasihati, pada waktu dikritik, pada waktu engkau terima nasihat masukan, terima dengan lembut hati. Itu orang yang mudah bertobat, mudah dibentuk, dan saya pastikan tidak masuk dalam golongan yang saya sebut tadi.
terlambat sudah. Dan saya berdoa di tempat ini, di GAB Damai Sejahtera Jombang, tidak ada yang terlambat untuk bertobat. Amin. Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Amin. Kita selalu berubah, terus berubah sampai disempurnakan seperti Yesus Tuhan kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan yang kedua. Kenapa orang-orang yang dihukum dalam kitab Wahyu itu tidak bisa bertobat? Karena sudah terbiasa dengan dosa, dengan kesukaan kenikmatan duniawi, sudah terlanjur cinta dosa, sudah terlanjur cinta duniawi, sudah menyatu mendarah daging. Gak bisa lepas. Kecanduan, keterikatan dengan dosa. Enak. Dosa itu nikmat, tapi racun. Sama orang narkoba, sama dengan orang sudah keterikatan dengan satu kebiasaan buruk. Gak bisa lepas, gak bisa lepas. Hati-hati, anak-anak muda ingatkan. Yang tua-tua ini bisa cerita banyak hal. Ikatan-ikatan yang ada. Jangan sampai kita terikat. Jangan sampai kita menyatu mendarah daging dengan dosa, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dengan hal-hal duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, terus kedagingan diumbar, terus kita turuti. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, terlambat sudah. Terlambat sudah. Gak bisa lepas, gak bisa didoakan, ditumpang tangan, gak bisa. Mumpung belum terlambat, ayo lepaskan ini. Amin. Mumpung belum terlambat, jangan sampai terlambat. Umpama penyakit itu sudah stadium 4, umpama kanker itu sudah nyebar, jangan sampai terlambat. Lepaskan dosa, lepaskan keduniawian, lepaskan kedagingan yang begitu mengikat hidup kita. Kalau tidak, Bapak Ibu, walaupun Tuhan izinkan engkau ke sorga, engkau gak akan ngerasain di sorga. Di sorga kau tetap cari itu narkoba, tetap kau cari itu rokok, kau tetap cari itu diskotik, tetap kau cari itu kesenangan duniawi. Ya tidak ada di sorga. Ada seorang bercanda, Pak pendeta, ada rokok di sorga? Oh ada. Ayo ikut Tuhan. Ada rokok di sorga. Ada, mau merek apa? Ada. Yang tidak ada itu apinya. Kalau mau cari api, cari di neraka. Supaya para perokok mau ke gereja, mau datang kepada Tuhan. Kalau tidak ada apinya, nggak bisa rokok. Itu bercandaan saja. Tetapi pada intinya adalah keterikatan itu yang bahaya. Bapak Ibu, jangan terlambat. Amin. Sudah kadung tresno, yaitu dari kulino itu terbiasa sehari-hari baca Alkitab cuma di gereja. Tapi kalau TikTok kan, Instagram, Facebook, apalagi saya tidak tahu. Berjam-jam tak.
Harusnya bagaimana? Harusnya kita jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Harusnya bagaimana? Kita terbiasa dalam hadirat Tuhan. Kita mendarah daging dengan apa? Dengan firman, menyatu. Firman Tuhan tinggal dalam hati kita, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu yang harus kita bangun. Tapi kalau kita duniawi, dosa, kedagingan menyatu, nanti aku ke gereja, aku minta ampun sama Tuhan, aku sudah begini, sudah begitu. Terus Tuhan ampuni pisan, Tuhan ampuni Pedro, Tuhan ampuni. Pertanyaannya, walaupun Tuhan ampuni mau berapa ribu kali, kalau kau sudah terikat, tak bisa lepas, engkau ke sorga pun Tuhan izinkan, percuma. Gak kerasan di sorga, gak keras. Lepaskan diri sebelum terlambat. Lepaskan. Mumpung stadium 1, cepet-cepet diobati. Mumpung belum nyebar, mumpung belum mendarah daging, ayo bertobat. Amin, amin. Bapak Ibu, mari saya mau ajak kita baca ayat ini mengingatkan kita. 1 Yohanes pasal 2, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Surat 1 Yohanes. Kita harus memilih, Bapak Ibu. Gak bisa kau cinta Tuhan dan cinta dunia, gak bisa. Harus milih. Baca sama-sama, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Hilang, kasih Bapaknya hilang. Terus, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa kita nggak boleh punya keinginan mata, keinginan daging? Oh boleh, tapi ada batasan di mana Tuhan mengizinkan. Ada batasan di mana Tuhan bilang sudah, nggak boleh. Ada garis. Nanti tanya Bapak Gembala. Malam ini saya mengingatkan Bapak Ibu, jangan kita sampai kecanduan dosa dan duniawi kedagingan. Jangan sampai kita terikat, gak bisa lepas, menyatu dengan hal-hal duniawi. Ke gereja pun, ibadah pun masih aja buka hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu, kita tahu hati kita. Yang Tuhan inginkan kita dan Tuhan menjadi kekasih. Kalau sahabat itu soulmate gitu. Kalau kau dipisahkan itu seperti kehilangan belahan jiwa, kelimpungan, bingung. Nah, ketika kau dihilangkan, duniawinya dipangkas, pertanyaannya, bingung nggak? Stres nggak? Kalau stres berarti kecanduan. Kalau enggak, ya berarti enggak, baik-baik saja. Kalau kita dipisahkan dari Tuhan,
seperti kelimpungan. Nah itu kau jatuh cinta sama Tuhan, dan itu yang benar, itu yang Tuhan mau. Amin. Supaya kita mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Yang terakhir Bapak Ibu saya mau sampaikan, yang ketiga, kenapa nggak bisa bertobat tentang akhir zaman pada masa antikris, di mana pada zaman itu, pada masa itu sudah habis waktunya bagi Roh Kudus bekerja. Ya, itu ada dalam doktrin pengajaran akhir zaman. Tidak saya bagikan Bapak Ibu ya, itu satu pelajaran teologi tersendiri. Tetapi kita baca ayat ini, Yohanes 16. Jadi Yohanes 16 ayat 7 dan 8 memberitahu kita setelah kebangkitan Yesus, lalu Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan. Itulah awal pekerjaan Roh Kudus. Bukan surat Injil. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan 8. Injil Yohanes 16 ayat 7. Kita baca. Ini Roh Kudus, Roh penghibur yang Tuhan janjikan kalau Tuhan naik ke sorga. Ya, kita baca 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, yang dimaksudkan itu Roh Kudus. Ayat 8 kita baca. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi adalah tugas Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan orang, menginsafkan umat manusia. Roh Kudus bekerja di hati kita masing-masing. Saya menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus akan bicara. Roh Kudus akan mengajak Anda dan saya bertobat. Roh Kudus akan menggugah hati nurani kita, batin kita. Percaya itu firman Tuhan. Saya tidak punya kuasa itu pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan bicara, pada waktu Tuhan bekerja, jangan keraskan hatimu. Amin. Nah, masalahnya adalah Roh Kudus bekerja sampai pada masa rapture, pengangkatan gereja Tuhan. Nah, setelah itu tidak. Itu yang saya bilang, terlambat sudah. Terlambat sudah. Kalau kau masuk masa antikris, Roh Kudus tidak lagi bekerja. Ataupun pada masa ini, kalau kau mendukakan Roh Kudus, selalu kau tolak Roh Kudus bicara, kau selalu tidak mau dengar. Hati-hati, terlambat sudah. Terlambat sudah. Firaun sudah diingatkan Musa berulang kali, tidak mau dengar. Akhirnya terlambat sudah. Tuhan tidak lagi mengingatkan Firaun. 10 tulah diberikan, dan buktinya benar. Firaun tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat, merasa dirinya benar. Firaun sudah cinta dunianya, tahtanya, penjajahan. Dia cinta dirinya. Itulah Firaun. Ia mau berkuasa. Tidak ada lagi Musa yang mengingatkan, sampai tulah yang terakhir, anak sulung Nabi. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dia suruh umat Israel pergi, tapi dengan jengkel. Akhirnya dia mengejar lagi umat Israel, sampai Firaun sendiri mati dibinasakan Tuhan di laut Teberau.
bisa bertobat. Kenapa? Terlambat sudah. Jadi orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus, terus satu kali Roh Kudus akan mundur. Terlambat sudah. Saya berdoa, Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang mengeraskan hati kita. Amin. Izinkan Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu, mari malam ini buka hati kita untuk Tuhan. Ya. Satu ayat terakhir kita baca, 2 Timotius 4. Akan datang masanya orang gak mau dengar, gak suka dengar, gak peduli, bosan, jenuh. Bukan salah pendeta katanya, bukan salah pendeta, tapi gak selalu. Akan datang kita baca sama-sama 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, sinetron, drakor, ya. Semua jauh lebih menarik. Game, ya, game online, game apa saja saya tidak hafal. Semua itu jauh lebih menarik, jauh lebih bagus. Orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran kepada keduniawian. Roh Kudus bekerja pun ditolak. Hati-hati, suatu hari terlambat sudah. Kalau ada di antara kita yang dalam tanda kutip ya rawan bahaya, mari cepat-cepat berpaling. Cintalah Tuhan, amin. Cintalah kebenaran, amin. Engkau harus pilih antara dunia dan Tuhan. Jangan ada di tengah-tengah. Jangan suam-suam kuku. Kalau panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Pilih jalan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga agar aku menyenangkan. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, apakah Roh Kudus mengingatkan engkau akan
sesuatu. Cepat ambil keputusan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Ada seorang anak remaja kecanduan narkoba, dimarahi, dipukul, ditendang, dia tetap merangkak sarang narkoba. Sudah gak bisa lepas, sudah gak bisa lepas. Kamu tak diberi kejar-kejar, jerit-jerit, terlambat sudah. Itu hanya gambaran. Dosa juga begitu, keduniawian juga begitu, nafsu kedagingan juga begitu. Jangan sampai kau terlambat. Jangan jadi kelompok yang merasa selalu benar. Menyenangkanmu itu kerinduanku, hanya itu. Katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, kau ada di dua kaki, di dua perahu, kau akan jatuh. Mari ambil keputusan. Engkau mau di dalam Tuhan, aku mau di dalam Tuhan. Kalau tidak, kau selalu diombang-ambingkan, tidak ada damai. Ikut Tuhan pun gak ngalami janji Tuhan, gak ngalami mujizat, gak ngalami berkat. Dengar suara Tuhan malam ini. Tuhan mau engkau ambil keputusan mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jangan setengah-setengah. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyenangkan, menyenangkanmu,
syukur dan terima kasih. Bukan satu kebetulan kalau hamba-Mu memberitakan firman-Mu, jangan terlambat. Tanpa kita sadari, seringkali kita tidak bisa melepaskan kedagingan kami, keduniawian. Sepertinya kami merasa hidup kami sudah benar. Ampuni dosa kami. Kalau malam ini Tuhan menegur kami, seluruh jemaat Tuhan, ajarkan kami senantiasa melepaskan segala ikatan dosa, melepaskan segala yang berbau duniawi, melepaskan kedagingan kami, sehingga kami boleh sepenuhnya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami mau bertobat, hidup menyenangkan hati Bapa. Itulah yang menjadi kerinduan hamba. Dan kami percaya malam ini Tuhan akan terjadi pertobatan. Malam ini akan terjadi pemulihan. Ketika kami sadar dan kembali kepada jalan kebenaran firman-Mu, maka di saat itulah terjadi pemulihan. Di saat itulah terjadi kuasa dan Roh Kudus menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Sementara hamba-Mu berhenti berbicara, biar Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya berkat melalui firman-Mu ini senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Kau memberkati hamba-Mu dengan urapan kuasa Allah. Dimanapun hamba-Mu berada, pakai dengan kuasa-Mu. Memberkati jemaat Tuhan yang ada di Ngoro. Semakin banyak jiwa dimenangkan. Memberkati keluarga, istri dan anak-anaknya. Kami percaya kebahagiaan, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Malam ini Tuhan, kami semua yang ada diterima, yang sudah ada di tempat ini, kami terima berkat firman-Mu. Dan kami percaya ada satu perubahan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus sanggup mengubah hidup kami. Dan kami mau hidup melekat kepada Tuhan menurut kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan